DC ini juga. Nah, capaian yang sudah tercapai tadi yang disampaikan oleh Pak Supri yaitu 70% ya Pak Supri ya? Ya. Sekitar 70% ya Pak Supri ya. Nah ini capaian yang mungkin harus bisa kita naikkan kembali Bapak Ibu. Harapannya masuk sejumlah 38 ya Pak Supri ya? 33 Pak. 33 ya, 33 ya. Maka harapannya keluarnya juga harapannya 33 buku juga Bapak Ibu. Nah ini akan menjadi kenangan Bapak Ibu ya, dan sekaligus juga prestasi sekolah. Tentu saja ini semuanya akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Dan apalagi hari ini juga akan masuk dari pihak Dinas Pendidikan Bapak Ibu semua ya. Maka dari itu masih ada sesi kedua ya, dengan ketiga. Tapi harapannya jangan sampai ketiga. Cukuplah kedua saja Bapak Ibu. Namun sampai tanggal berapa Pak Supri? 17 ya? 13 Pak. 13 ya. Sampai dengan tanggal 13 Bapak Ibu semua. Nah, harapannya ini masih ada beberapa hari ya, 1 pekan ya, 1 pekan sampai dengan tanggal 13 bagi yang belum selesai. Bapak Ibu silahkan untuk menuntaskan begitu ya. Menuntaskan sedapatnya seselesainya. Jadi harapannya 33, bukunya nanti juga jumlahnya 33. Namun demikian ketika nanti bukunya sudah dicetak, di ISBN-kan juga ya, dan juga masuk dalam perpustakaan di dinas maupun di sekolah nantinya, terus saja jangan sampai tulisannya itu kurang baik begitu ya Bapak Ibu ya. Harapannya Bapak Ibu bisa meneliti kembali, karena proses selama 1 pekan ini untuk yang sesi kedua, gelombang kedua, ini tanpa editing ya Pak ya, hanya layout aja ya. Editing ada sih Pak, ada Pak. Editing. Masih ada ya, masih ada editing ya. Oke. Jadi untuk yang kedua ini berarti masih ada, dibantu Pak, editing ya Pak Supri? Yang nggak ada filter Pak. Oh, filter yang nggak ada ya. Nah, masih Pak. Bapak Ibu berarti filter yang nggak ada. Berarti editing masih ada nih, filternya yang nggak ada. Berarti editing dengan layout masih ada Bapak Ibu untuk yang sampai dengan tanggal 13. Maka dari itu Bapak Ibu mohon ya dengan hormat, mari dituntaskan bersama sedapatnya ya Bapak Ibu semua. Jangan putus asa gitu ya. Harapannya jangan putus asa Bapak Ibu. Harapannya bisa selesai sampai 33 buku ya. Karena nanti Bapak Ibu semua ini akan menjadi laporan siapa yang tidak selesai, siapa yang selesai, siapa yang dalam tanda kutip ya lulus dalam prosesnya begitu ya. Kalau lulus dalam pelatihan bisa jadi ada begitu ya, tetapi lulus dalam proses menulisnya belum tentu juga ya. Ya, selesai kegiatan selama 12 kali pertemuan, datang dan sebagainya, namun belum menyelesaikan tugasnya ya, yaitu berupa 1 buah buku. Tentu saja itu menjadi 2 hal yang berbeda ya. Harapannya selesai 12 kali pertemuan kita ini, selesai juga bukunya. Nah, karena masih ada harapan untuk bisa dibantu untuk editing dan layout, maka ini kesempatan yang baik Bapak Ibu. 1 pekan lah ya Bapak Ibu ya, sampai dengan tanggal 12 ini kan ada 1 pekanan nih. Jadi mohon ini dimaksimalkan bagi yang belum untuk segera untuk diselesaikan. Mungkin itu Pak Supri, jadi harapannya jangan putus asa ya Bapak Ibu ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jangan sampai kemudian menjadi 1 atau 2 orang ya yang gugur gitu ya, yang gugur tidak menyelesaikan bukunya. Ini tim di pusat sudah menguruskan ISBN-nya, sudah didaftarkan. Nama Ibu, Bapak Ibu sudah berada di Perpusnas. Covernya sudah dibuatkan juga ya. Sinopsisnya dan sebagainya kan sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Semuanya untuk kulitnya itu sudah gitu ya. Tinggal isinya saja ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kulitnya sudah ada, sudah terdaftar sana, kalau misalnya nanti ditanya, mana ini isinya? Nah, itu akan menjadi membutuhkan pertanyaan yang panjang lebar itu ya Bapak Ibu ya. Menjelaskannya juga akan sulit gitu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Kita akan saling backup, saling membantu Bapak Ibu. Jadi mohon nanti yang 1 sekolah itu bisa menyemangati rekannya gitu ya. Harapannya sekolah itu lulus semuanya begitu Bapak Ibu. Selesai semua bukunya.
Jangan sampai ada satu sekolah yang satu atau dua orang gurunya itu tidak menyelesaikan. Nah, ini juga pesan ya buat Bapak Ibu kepala sekolah ya. Mohon dibantu agar bisa segera menyelesaikannya. Mungkin itu Pak Supri dari saya. Bu Pur belum masuk juga ya. Kabarnya mau masuk hari ini. Iya Pak, Pak belum sih Pak. Ini tadi informasi dari Bu Pur, Pak Alek yang akan masuk ke ruangan Pak. Oke. Pak Alek. Dan Ibu Umiatun sebenarnya juga akan masuk, jadi Rami akan masuk di sini. Ternyata Ibu Umiatun ada dapat ini, mengirimkan undangan sih ke saya, undangan PGRI, ada kegiatan PGRI di SD Negeri 3 Kemunting ya. Ada ya Bapak Ibu, ini ada kegiatan Rakorcap di sana. Konwarcap, konferensi Konkarcap PGRI Bapak Ibu. Mungkin Bu Umiatun juga berhalangan hadir, kita tinggal menunggu daripada Pak Alek untuk masuk ke ruangan kita Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Tripal. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi ataupun yang lagi menyelesaikan naskah, silakan menyelesaikan naskah. Kita hari ini hanya memfollow Bapak Ibu, diharapkan sampai dengan hari ini mungkin bisa diusahakan bisa selesai. Dan kita usahakan kalau memang ini masih tanggal 6, karena naskah Bapak Ibu sebagian sudah masuk di kita, mungkin dengan beberapa naskah lagi yang akan Bapak Ibu kerjakan sampai hari ini selesai, mudah-mudahan ini masih diterima oleh pihak editing dan kita masih masuk di alternatif kedua. Namun jika seperti tadi ya Pak Hamidi, yang masih perlu banyak naskah yang harus diselesaikan, mungkin tidak terkejar hari ini ataupun besok, mau tidak mau Pak Hamidi masuk di alternatif kedua. Jadi total kita Bapak Ibu, saya sampaikan lagi, ada 30, yang awalnya 38 orang, dan ternyata sampai dengan akhir kegiatan untuk mengumpulkan ISBN yang disesuaikan kemarin di di minggu kedua yang lalu Bapak Ibu, dan kita harus mengirimkan ISBN sampai dengan hari tersebut, ada 33 peserta yang telah mengirimkan ISBN. Dan satu Pak ya, itu kita dia akan mengirimkan, cuma sampai dengan hari terakhir kita akan mengirimkan naskahnya Bapak Ibu, naskah ISBN, ternyata saya coba konfirmasi ke Pak Mesak, kabarnya belum, dan mau tidak mau saya sudah kabarkan ke Pak Mesak, konsekuensinya adalah jika batas waktu ini yang sudah ditetapkan oleh FIM kita tidak bisa menyelesaikan, maka mohon maaf Pak, untuk naskah ISBN ini kita kita kirimkan yang ada dulu. Jika nanti ada perubahan bisa dikirimkan lanjutan, maka akan kita kirim ulang untuk Pak Mesak. Dan ternyata setelah kita kirimkan kemarin Bapak Ibu, naskah itu sudah langsung ke Perpusnas dan tidak bisa lagi diajukan untuk Pak Mesak. Jadi mau tidak mau Pak Mesak tidak bisa kita ikutkan dalam proses penulisan buku yang ber-ISBN ataupun buku yang pribadi kita Bapak Ibu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya.
Tes cek. Kok ada suara ya? Ada Bapak Yanto. Baik, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Selamat pagi. Pak. Selamat pagi Pak. Ya, oke. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali. Bu Awina makan apa Bu Awina? Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sampai hari ini masih setia ya. Saya tahu ini karena pemula ya Pak ya. Jadi tentu ini hal baru buat mereka, pasti banyak tantangannya. Selain mungkin mereka juga harus bisa membagi waktu dengan pekerjaan yang lain sehari-harinya, memang harus meluangkan waktu untuk bisa menulis gitu ya. Jadi memang begitulah seharusnya seorang guru itu tak cukup hanya menunggu produk orang lain ya, atau membaca bacaan literasi orang lain. Jadi memang kita harus memproduksi sendiri juga gitu. Saya percaya suatu hari kelak di antara tulisan Bapak Ibu itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya. Nah, kalau kita lihatlah misalnya, karena mungkin di sini ada yang nulis autobiografi kan, misalnya sejarah kehidupan dari lahir sampai gitu kan. Jadi banyak pesan makna yang saya yakin dari pengalaman Bapak Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang bapak atau seorang ibu dalam rumah tangga atau secara pribadi gitu ya, pasti banyak nilai-nilai berharga yang bisa dipetik oleh si pembaca nantinya gitu ya. Terus ini juga memang sih ya, si pembaca itu sangat ditentukan oleh gaya kita ngomong atau gaya kita menulis gitu ya. Bagaimana kita menceritakan diri kita itu sangat terpengaruh sekali dengan si pembaca. Nah, saya berharap mudah-mudahan dengan tulisan perdana ini ya nanti akan banyak orang terinspirasi, dan kedepannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang akan mengembangkan hal seperti ini sesering mungkin. Kita sekarang tidak bisa berpikir seperti zaman dulu ya, bahwa ya udahlah kita nunggu saja, kita nunggu ada yang bimbing, tapi syukur sekarang dari Forum Indonesia Muda ini sudah memulainya. Jadi inilah start kita untuk membuat sebuah karya, ya gampang lah karya yang spektakuler, tapi setidaknya untuk kita bisa menghasilkan tulisan, menghasilkan literasi yang tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk keluarga atau sekolah, tapi juga untuk banyak orang, dan khususnya ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang. Rencananya nanti kita akan minta dari apa yang Bapak Ibu tuliskan atau yang buat sekarang ini akan menjadi dokumentasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya Pak ya, kita akan menambah koleksi buku, dan betapa bangganya kita di dinas itu kalau buku-buku yang kita miliki, koleksi-koleksi buku itu adalah karyanya guru-guru Bengkayang. Ini suatu kebanggaan. Kalau selama ini kan kita selalu menunjukkan buku itu karya orang, tulisan orang, dan sebagainya, atau cerita tentang orang lain yang bukan orang kita Bengkayang. Ya. Dan ini pasti akan sangat berharga. Kemudian Bapak Ibu, selama Bapak Ibu menuliskan buku ini, pasti ada sesuatu yang terutama kesulitan ya, selain tantangan yang berkaitan dengan pekerjaan waktu dan segala macam itu, kemampuan kita berliterasi itu tidak hanya kita hanya bisa menulis, merangkaikan kata atau memadukan beberapa kalimat, tapi memang perlu juga kita ya membaca autobiografi orang, tulisan-tulisan orang, supaya kita juga bisa terinspirasi ya. Memang banyak sih ya beberapa buku yang kita baca atau tulisan-tulisan orang yang baik itu buku atau artikel atau apapun jenis atau opini atau apapun. Jadi apa namanya itu, fokus orang, maksud saya itu kontennya itu tuh tujuannya berbeda-beda ya. Nah memang sih kalau mungkin yang Bapak Ibu tulis sekarang ini lebih banyak ke kehidupan pribadi Bapak Ibu, atau mungkin cerita tentang sesuatu yang mungkin belum berkaitan dengan orang luar atau orang lain gitu ya, masih berkaitan dengan diri kita. Tapi sekali lagi tulisan-tulisan ini memang kalau si penulisnya pandai
istilahnya apa ya namanya itu, mengembangkan kata-katanya, mengimprovisasi istilahnya itu dari bahasa yang tidak hanya sekedar tulisan biasa itu. Itu akan sangat menarik sekali. Ya, gaya bahasa, gaya penulisan, penggunaan istilah-istilah yang misalnya kalau kita mau peruntukan untuk kalangan siapa, misalnya, tapi kalau kita mau umum ya pasti gaya tulisannya menggunakan gaya-gaya umum yang biasa yang sudah berlaku di gaya penulisan buku pada umumnya yang berlaku. Kemudian Bapak Ibu, ada satu hal yang ketika saya berbincang dengan Bapak Kepala Dinas 3 hari yang lalu, ya saya cerita, Pak, kegiatan dari Forum Indonesia Malaysia itu kita patut merasa bangga karena guru-guru kita, kepala sekolah itu mengikuti kegiatan itu dengan baik. Memang kita akui tidak semua peserta itu memang ya aktif 100%, kemudian mungkin kelak akan menghasilkan produk, tapi setidaknya dengan sekian banyaknya masih bertahan itu tuh suatu kebanggaan buat kita. Terus Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini tuh menjadi catatan kita itu ya, bahwa ini orang-orang yang punya produk. Kemudian ini orang-orang yang memang mau aktif dalam ikutan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru. Karena saya lihat itu tidak banyak orang yang mau ikut, karena kebiasaan kami kalau melaksanakan kegiatan di dinas itu banyak sekali alasan. Sibuk ini, sibuk itu. Apalagi berhubungan dengan yang sifatnya yang harus bekerja seperti ini ya, kayak menulis gitu ya, menghasilkan produk gitu ya. Orang tuh lebih suka kalau hanya dia mendengar saja, gitu. Tidak harus membuat produk seperti ini. Nah, kalian sampai hari ini masih bertahan mau ada menghasilkan produk yang dari 70-80% itu, kalau udah bakal luar biasa gitu ya. Saya tidak tahu judul-judulnya, terus tulisan-tulisan Bapak Ibu. Nah, ini kali pertama. Nanti kali kedua akan lebih bagus, ketiga akan lebih bagus, keempat dan seterusnya pasti akan lebih bagus. Ya, saya membaca beberapa teman di komunitas Ikatan Guru Indonesia yang mereka tuh sudah memulai duluan startnya dari kita, dan saya lihat di sini ada beberapa narasumber juga orang-orang yang pernah terlibat di kegiatan peningkatan kompetensi guru atau peningkatan mutu pendidikan di Ikatan Guru Indonesia. Produk-produk mereka tuh mulai awalnya dari start-start yang kecil-kecil, yang istilahnya yang mudah dulu, seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Dan mereka sudah banyak mengirimkan hasil-hasil karya mereka di Dinas Pendidikan. 3 hari yang lalu juga ada beberapa guru kita itu, mereka memberikan tulisannya berupa autobiografi, kemudian menceritakan tentang pengalaman dia mengajar di daerah Jagoy sana, ya, di daerah Separan. Kemudian bagaimana juga yang sementara teknologinya canggihnya luar biasa, tapi karena daerahnya tidak ada jaringan internet, tapi harus tetap melakukan pembelajaran, tetap melayani siswa dengan baik, tapi bagaimana mereka mengemas pembelajaran itu, mereka tulis dalam tulisannya sangat-sangat menarik sekali. Dan ini membuka mata kita, ya, khususnya di Dinas Pendidikan itu, bahwa kita bangga ada guru yang bisa mencarikan solusi terhadap situasi-situasi sulit di daerah kita. Dan saya dengan Bapak Kepala Dinas itu membicarakan ini, bangga dengan guru kita itu. Nah, apalagi ini yang sekian orang ini, dengan karakteristik masing-masing sekolah Bapak Ibu atau mungkin kehidupannya, itu pasti akan lebih memperkaya lagi. Jadi saya berharap nanti tulisan-tulisan Bapak Ibu ini memang harus berpikir akan dibaca banyak orang. Dan saya nanti akan minta dengan Forum Indonesia Menulis, karena kemarin juga Bapak ini juga pesan supaya produk-produk yang Bapak Ibu hasilkan itu untuk dokumentasi juga untuk Dinas Pendidikan. Kemudian saya sendiri membaca juga beberapa guru di kabupaten kota lainnya, khusus misalnya saya ambil perbandingan Singkawang, itu juga di komunitas-komunitas belajarnya, di KKG, di MGMP mereka mulai, tapi yang paling aktif sekarang tuh di KKG. Cuman mereka mulai merambah ke teknologi, tidak hanya sekedar berupa tulisan atau literasi yang seperti yang kita lakukan
mereka mulai ke agak di atas kita. Nah, tidak apa-apa kita mulai start dari yang biasa-biasa seperti ini. Kemudian mereka malah punya program tuh akan membuatkan autobiografinya Ibu Wali Kota Singkawang dan sebagainya. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang punya penulisan yang bagus, hasil literasi yang bagus, ya. Tapi sepertinya bagus semua lah, karena penulisan tuh pembimbingnya udah luar biasa. Bapak Kepala Dinas kemarin cerita, coba nanti mereka suruh menuliskan tentang autobiografi kita atau tentang dinas pendidikan, sempat seperti itu. Ya, saya berharap dari produk-produk yang Bapak Ibu hasilkan dapat menginspirasi kami. Oh ya, ini guru atau kepala sekolah yang gaya penulisannya yang ya mungkin akan kita suruh untuk menuliskan tentang dinas pendidikan Kabupaten Bengkayang, karena secara dokumentasi itu tidak ada dinas pendidikan itu mulai beroperasional itu tahun berapa, siapa-siapa yang pernah menjadi kepala dinas, siapa yang bertugas ini, apa-apa kebijakan mereka. Jadi luas sekali dinas pendidikan. Misal kebijakan dalam pembelajaran pada situasi normal dulu, kemudian sekarang masa pandemi, kemudian juga istilahnya bagaimana dinas pendidikan mencarikan terobosan untuk pembinaan guru, terus kebijakan-kebijakan tentang guru-guru di pedalaman atau daerah sulit, kemudian juga untuk MGMP kan banyak sekali. Jadi kata Pak Pino itu tidak akan miskin ide, tidak akan kehabisan tema atau judul, banyak sekali di dinas pendidikan yang bisa Bapak Ibu tulis setelah yang nanti kegiatan Bapak Ibu ini selesai ya. Nah, saya berharap nanti itu tidak hanya apa yang dihasilkan hari ini, memang di dinas pendidikan tuh banyak orang yang menulis tentang dinas pendidikan. Isinya banyak. Nah, apalagi kalau sekarang kalau kita mau jujur itu di sekolah aja banyak tema, banyak topik yang bisa kita tulis gitu ya. Hanya gini sih perlu saya ingatkan juga, gaya kita menulis itu sesuaikan juga dengan yang berlaku pada umumnya, misalnya penggunaan huruf besar, huruf kecil, atau kapital, ya, atau penggunaan tanda titik koma, kemudian ada istilah-istilah, kalau ada istilah-istilah yang mungkin asing yang kita yang ciptakan sendiri kan, kita harus jelaskan istilah itu, jadi orang tuh enak membacanya. Kemudian mungkin kalau orang-orang muda, yang guru-guru masih muda bisa memikirkan juga kalau misalnya untuk anak-anak misalnya ya, tulisannya yang kira-kira yang akan membacanya anak-anak, maka gaya bahasanya juga lebih sederhana, yang mudah dipahami oleh anak seumur. Misalnya kalau SD, berarti oh ini anak SD gampang nih mau kayak gini, berarti kalau istilah-istilah yang agak berat, agak jarang mereka dengar itu sebaiknya dihindari, gitu. Gunakan bahasa yang dipakai pada umumnya. Bahkan nanti saya berharap tuh ada lagi yang tulisan-tulisan yang Bapak Ibu hasilkan dari bahasa-bahasa daerah, gitu. Ya, mungkin bahasa Bekati, kemudian bahasa tergantunglah daerah Bapak Ibu dimantulkan dan segala macam, atau mungkin latar belakang Bapak Ibu itu dari suku yang menggunakan bahasa apa, itu juga bisa jadi satu tulisan. Kemudian saya dalam hal ini memang menunggu karya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak tahu sampai di mana, karena tadi katanya udah ada yang pada tahap editing, kemudian tidak, mungkin ada yang mau finishing juga ya. Berarti kan tinggal untuk mencetak dan segala macam. Terus Bapak Ibu, karena waktunya udah ditentukan, deadline-nya harus tanggal sekian, kata ada diperpanjang toleransi tanggal sekian. Saya berharap Bapak Ibu menyelesaikan tulisannya ya tidak nunggu batas waktu yang ditentukan, misalnya tanggal berapa itu Bapak Ibu tuh harus sudah dari sekarang memikirkan, misalnya dengan sekian hari ini harus menyelesaikan tulisan itu seperti yang diharapkan oleh Forum Indonesia Menulis ya. Jadi ini laporan naskahnya. Aduh, banyak selesai nih. Siapa yang belum selesai nih? Pak Okto belum selesai, Pak Okto ya? Sudah. 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 Syukur gitu. Siapa lagi yang belum selesai nih? Yang belum ini saya lihat Pak Jinta, belum Pak Jinta? Apa masalahnya? Pak Jinta, apa masalahnya? Pak Jinta baru kirim bab kedua, Pak. Tapi selesai ya? Insya Allah katanya, Insya Allah dalam alternatif kedua Pak Jinta bisa diselesaikan, Pak. 10 halaman lagi, Pak. Oh, semangat nih Pak ya, tetap semangat. Ya, Pak. Ya, lalu Ibu Padilla.
Oh, Bu Padilla. Iya Pak, alternatif kedua insya Allah selesai Pak. Oh ya, saya tunggu ya. Ya diusahakan Pak. Ya. Saya tunggu, saya penasaran pingin pakai tulisan Ibu. Ya. Oh, saya tunggu nih. Kemudian Pak Suherlan. Sampai di mana Pak? Pak, masih dalam proses Pak. Berapa lama prosesnya nih Pak? Ya, masih. Sekarang Ya. ada 3 malam. Iya. Maaf Jadi- Pak, tadi keluar terpental. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Ya, Ya. masuk lagi nih, baru masuk lagi. Sinyal Pak, susah. Iya, saya sini juga agak sulit nih sinyalnya nih. Ya, Eh, kami di sini pakai jaringan WiFi desa Pak. Jadi Wih. dalam satu rumah bermasalah tuh, misalnya putus dari satu rumah tuh, satu jaringan itu habis sinyalnya. Iya. Oke, enggak apa-apa, kita memanfaatkan apa yang ada ya Pak Tunitin. Iya Pak. Pak Tunitin. Ya Pak. Gimana nih? Apa ada kesulitan apa? Oh ya, itulah lagi sibuk sekali nih. Oh, prioritas ya, harus selesai nih. Saya berharap sih tidak ada alternatif di atas 2 ya. Dan Pak dari Forum Indonesia Menulis kalau bisa tuh targetnya jangan sampai ada alternatif ketiga lah, sampai alternatif kedua aja lah ya. Itu maksimal tuh. Karena gini Bapak Ibu, kalau memungkinkan kita kan nanti pada saat Hari Guru itu ya mungkin perlu didengar oleh semuanya. Pada saat Hari Guru itu kan ada upacara. Jadi maka nanti ada beberapa, kalau ini selesai karya Bapak Ibu tuh mau kita semacam kayak launching ya. Jadi supaya Pak Bupati juga tahu ini Pak karya produknya guru-guru Kabupaten Bengkayang, tulisannya, karena Hari Guru kan tidak lama lagi nih. Berarti tidak ada alternatif ketiga nih kalau bisa harus kebut nih. Ya. Nah, kemudian ada upacara Hari Ulang Tahun Guru ya, PGRI ya. Nah, jadi kita ingin cari momen, karena kemarin saya sempat ditanya juga sama dari pihak ajudan Bupati ini untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Guru atau mungkin nanti yang tergabung di PGRI ini apa kegiatannya akan dilaksanakan Dinas Pendidikan. Saya bingung, tapi saya ingat bahwa ada Bapak Ibu yang saat ini sedang menulis. Andaikan pada saat nanti apel Hari Ulang Tahun PGRI itu di Seluas ya, atau nanti di kantor Bupati Bengkayang, atau mungkin ada acara khusus, kalau Bapak Ibu sudah selesai kan kami punya ada bahan lah untuk mengadakan kegiatan. Pak, kita akan launching buku atau tulisan perdana guru-guru Kabupaten Bengkayang. Dan nanti Pak Bupati yang akan memberikannya, atau nanti Bapak Ibu serah terima dengan Bupati, nanti kami lanjutkan ke Dinas Pendidikan. Waduh, bangga sekali kayaknya ya. Dan apalagi Wakil Bupati ini ya, orang yang punya background guru juga memang nunggu karya-karya guru di Kabupaten Bengkayang ini gitu. Maka kemarin ketika ditanya, Pak Alek, ada nggak karya-karya guru atau guru-guru yang punya keberhasilan apa selama setahun yang bisa Bapak tampilkan atau Bapak munculkan pada saat Hari Ulang Tahun Guru? Saya bingung. Hanya satu-satunya saya ingat tuh Bapak Ibu sedang menulis. Ini yang saya tunggu nih. Ya Pak ya. Ya, saya berharap cepat selesai lah supaya apel di Seluas itu tanggal 25, saya ingat saya. Ya, Hari Guru tuh ya diperingati di Seluas. Seingat saya tahun ini tanggal 25 November. Ini tinggal berapa hari lagi. Kemudian setelah itu ada agenda juga, ada IGI, Ikatan Guru Indonesia juga akan mengadakan kegiatan semacam workshop juga. Rencana mau di satu atap, kalau tidak ada halangan di aula kantor Bupati. Dan di situ juga ada Pak Bupati yang hadir. Jadi saya berharap tuh momen-momen itu tuh kita langsung mempopulerkan Bapak Ibu lah, perkenalkan ini loh guru-guru yang hebat di Kabupaten Bengkayang yang ini karyanya gitu kan. Kan kalau saya hanya bilang hebat aja tidak ada hasil karya Bapak Ibu kan malu juga saya. Tapi kalau ini Bapak ini Ibu ini karyanya, itu bangga minta ampun saya. Ya, jadi saya berharap tolong dikejar lah, karena nanti dari editing juga kan perlu waktu juga untuk mengemasnya supaya istilahnya penjilitan sampai ke itu semuanya bagus, mereka punya waktu yang cukup gitu. Saya berharap Hari Ulang Tahun Guru itu nanti bisa kita tampilkan.
Ya, Bapak Ibu siap semua ya menyelesaikannya ya? Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Siap. Oke. Saya jadi semangat, Pak. Bagus. Itu yang mantap tuh. Pokoknya saya tunggu nanti. Diusahakan, Pak. Ya. Kan kalau misalnya kalau di sini pesertanya misalnya ada 20, ada berapa semua pesertanya, Pak? 38. Total naskah yang masuk, Pak, 33, Pak. 33. Andaikan 30 orang aja ada buku hasil karya guru dan kepala sekolah di Kabupaten Kayang. Ya, kita tunggu. Rencana kita juga akan buatkan sertifikatnya supaya nanti bisa dihitung untuk kenaikan pangkat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini banyak sekali manfaatnya bagi Bapak Ibu sendiri. Ya, kita di dinas nih, ya pokoknya kita terus mendukung, kemudian apapun yang berkaitan dengan penting Bapak Ibu, kita selalu mensupport gitu ya. Nah, salah satunya untuk mempromosikan atau istilahnya memperkenalkan hasil karya guru Kayang melalui kegiatan-kegiatannya pas, eventnya pas bagus hari ulang tahun guru. Ya, kalau enggak pun kata Bupati, tas Hari Pendidikan Nasional kan nanti bulan Mei agak lama. Ini kejar ini sekarang ini, ya tinggal berapa hari lagi ini. Nah, supaya Forum Indonesia Menulis itu punya waktu untuk editing dan segala macam. Ini sih saya syukur lah, saya itu tidak terlalu banyak lagi, hanya beberapa orang aja. Jadi yang belum selesai ini harus berkebut lah 2-3 hari ini. Kan kalau misalnya minggu sebelum tanggal 11 ini selesai kan, jadi ketika mereka ke Bengkayang kan, udah senang lah, kita tidak ada beban lagi. Berarti yang tadi ada alternatif nih, ya kalau bisa 2-3 hari ini kebutlah, nggak apa-apa, lembur-lembur. Kalau mau nanti hasil karya ditampilkan di hari ulang tahun guru. Kalau ini tuh entah kapan kami mau memperkenalkannya kalau belum selesai kan. Nah, karena di catatan kami itu ada guru ini, sekolah ini yang mengikuti, yang kepala sekolahnya ini yang ikut. Nanti tiba-tiba dibacakan dari sekian ini, Bapak ini belum, Ibu ini belum, ini sudah kan malu kita kan Bu. Kalau bisa tuh semua sudah sukses, tuntas, semuanya selesai, ya. Sehingga hasil itu nanti bahkan saya yakin ya pasti ada di antara teman-teman guru itu pasti terinspirasi dan ya nanti akhir bisa dijual juga gitu buku Bapak Ibu itu, ya. Dari itu. Selain itu naik pangkat ya. Kalau saya sih bangganya kalau ya kadang-kadang sih kita bukan mau pamer ya, mau pamer kita punya kemampuan ini gitu. Nanti ada orang berpikirnya, ini sombong sekali sih baru nulis segini, entah ini. Tapi enggak, memang kalau untuk sesuatu yang baik, yang kita mulai, yang kita lakukan, yang kita buat seperti ini, orang harus berhak tahu. Enggak apa-apa, justru hari momen guru inilah kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan karya kita, dan juga memperkenalkan Forum Indonesia Menulis yang sudah membimbing Bapak Ibu membuat karya seperti ini sampai tuntas, sampai ada produknya. Karena selama ini kalau kegiatan-kegiatan sejenis kan begitu sudah presentasi, sudah ikuti kegiatan duduk, mendengar, diam, dianggap selesai. Tapi Forum Indonesia Menulis ini membimbing, melatih kita sampai ada produk. Itu luar biasa. Ya, maka ini satu-satunya yang nanti itu akan ada produknya. Jadi saya terima kasih sekali ya dengan Forum Indonesia Menulis ini. Programnya bagus, luar biasa, kemudian sangat membantu kita di dinas tentunya. Karena saya sendiri yang sehari-hari menangani guru ini selalu memikirkan apa terobosan saya. Kadang-kadang terpikir ide ada, kadang anggaran tidak ada, kadang momennya tidak tepat dan segala macam. Tapi ini luar biasa. Saya tunggu Bapak Ibu ya di hari guru. Nanti saya akan menyampaikan kepada panitia supaya nanti itu diperkenalkan produk Bapak Ibu. Tuh. Oke, mungkin dari saya cukup dulu. Kalau ada mau ditanyakan silahkan. Berarti kalau nanti hari guru itu mau diperlihatkan, berarti kebut semua nih dari Forum Indonesia Menulis juga kalau bisa tuh udah berupa buku ya. Jadi kami bisa ya kami tunggu ya Pak ya. Jadi sekedar informasi Pak terkait dengan karya Bapak Ibu ini, Bapak Guru STC Bengkayang Pak. Ya. Kita sudah sebelum ada buku pribadi, ini kita sudah ada buku antologi Pak. Antologi itu dari kisah Bapak Ibu semua. Itu udah selesai Pak. Mudah-mudahan yang rencana Pak ya tanggal 11 kita akan ada pertemuan Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan bagaimana teknisnya atau di mana kegiatan Pak. Ya.
Rencana kita di aula dinas pendidikan ya nanti ya, di aula belakang itu, di aula mes itu pertemuannya itu. Ya nanti saya tunggu lah, mudah-mudahan nanti bisa itu, karena saya nanti kalau misalnya situ nanti udah banyak selesai atau selesai semuanya, saya sih berharap tidak ada yang tidak selesai lah, semua harus selesai nih. Saya akan lapor dengan Pak Bupati ya, pada saat apel itu kita perlihatkan ini produknya, gitu. Ya karyanya ini. Nah, itu ya kali Pak. Nah, kalau kawan-kawan apa kesulitannya silahkan ditanyakan, atau mungkin hal-hal lain silahkan. Saya tunggu nih, tantang nih tanggal 11 ya. Kalau bisa tanggal 11 selesai semua nih. Itulah, tadi saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu, kita kan direncanakan tanggal 11 ada pertemuan ya Pak. Ya, jadi saya bilang benar. Bapak Ibu jangan menunggu tanggal 11, diusahakan ya tanggal 10 Bapak Ibu sudah menyerahkan gitu. Jadi walaupun masuk alternatif kedua, insya Allah di akhir-akhir ataupun sebelum tanggal 25 Pak ya, sudah masuk proses percetakan dan sudah selesai cetak Pak, mudah-mudahan. Dan kami juga nanti bisa menyampaikan ke tim atau tim pusat, agar karena ada rencana launching buku di Bengkayang, kami juga akan nanti jika ada rapat mentor, kami mengusulkan untuk Bengkayang segera diterbitkan Pak. Jadi mungkin ya untuk daripada itu ya kami bahasanya agak memaksa Bapak Ibu untuk dapat menyelesaikan secara cepat naskahnya, sehingga proses editing bisa kita masukkan, sehingga juga proses yang namanya percetakan juga bisa lebih cepat, sehingga dalam proses berapa hari tanggal 25 itu bisa dicetak semua Pak, dan bisa di-launching oleh Bapak. Ya benar. Ya kita maksa ya, memang maksa sih ini. Saya sih jujur maksa. Tapi maksanya ini itu untuk kebaikan Bapak Ibu juga. Kan kita perlu dikenal orang juga. Mau Pak Cinta ini pandai menulis, ini karyanya. Waduh bangga sekali saya. Kemudian justru Pak, dari Pak Cinta saya dapat pengalaman Pak, bahwa saya Pak Cinta pernah mengalami perbedaan pergantian tahun ajaran baru Pak ya. Yang sampai mungkin Pak Cinta bisa cerita bagaimana Pak. Tahun berapa? 70-an ya Pak? Tahun 79 Pak. 79 tahun ajaran baru. Pergantian kurikulum kah Pak? Bukan. Tentang Penyesuaian antara libur di luar negeri dengan libur di Indonesia, Pak. Oh iya. Di luar negeri kan liburnya per Januari. Per Juli. Masuknya per Juli maksudnya. Iya. Jadi disesuaikan supaya memudahkan anak-anak Indonesia itu untuk berkuliah di luar negeri. Iya. Pas tahun ajaran baru pas juga kita juga tamat gitu. Iya. Nah itu salah satu. Ada 4 di tulisan saya tuh saya kemukakan ada 4 alasan. Iya. Pindahan. Oke. Ya. Pak. Ya, nanti pasti akan menginspirasi. Saya pun juga belajar karena beliau ini kan udah pengalaman dari guru, ini udah mau mendekati pensiun kan. Jadi banyak yang dulu kita nggak tahu gitu kan. Tapi dari tulisan Pak Cinta tuh kita jadi tahu. Ya Pak, mudah-mudahan. Ya. Ini saya lihat dari judul-judul bukunya menarik semua ini. Jadi, kalau nanti di Hari Guru itu ini di launching, aduh bangga sekali saya. Karena saya sendiri orang yang nangani peningkatan kompetensi guru tuh ini sesuatu yang mahal sekali, ya, karya yang sangat mahal. Kan selama ini saya tidak pernah menemukan karya guru di Kabupaten Bengkayang yang sampai seperti ini. Paling dia membuat karya tulis ilmiah hanya untuk kenaikan pangkat aja kepentingannya. Jadi kalau ini bisa dibaca oleh semua orang dan segala macam, ya. Dan bangga juga nanti, apalagi nanti ya dalam penjilitan sampul, mungkin nanti bagian forum Indonesia menulis lah. Nah kadang-kadang orang tuh kan tertarik kan lihat sampulnya juga gitu ya. Kalau model kita yang senang membaca ini sih kita tidak peduli sampul seperti apa, kita penasaran aja dengan isinya gitu. Tapi ada orang tertentu yang mungkin kayak orang yang pembaca pemula tuh saya lihat dari sampulnya menarik dan segala macam gitu ya. Tapi saya berharap nanti bersama dengan forum Indonesia menulis ini juga tampilannya juga menarik gitu ya. Sampul ya terutama. Ada mau disampaikan kira-kira nih, siapa tadi yang membuat kue itu? Bu Leni Warlina ya? Terus buat kue ya? Ya bagus. Leni mau bawa tanggal 11 Pak kali katanya. Iya bagus.
Ada mau Bapak Ibu ceritakan di sini? Rencana saya hari Senin, saya akan coba bicarakan dengan panitia HUT PGRI. Jadi bagaimana teknik mereka mengemasnya supaya kita bisa launching Bapak Ibu, buku karya Bapak Ibu. Nanti pas saat apel, nanti biar Pak Bupati nanti yang bagaimana tekniknya itu akan saya bicarakan. Pokoknya saya sih berharap sebelum tanggal 11 lah udah selesai, karena saya kayak habis dari Forum Indonesia dan kita nanti kumpul Dinas Pendidikan, saya harus segera memastikan kalau guru-guru kita termasuk itu ya. Kalau tidak selesai nanti tidak ditampilkan di saat hari ulang tahun guru. Pilih mana? Pada momen yang paling berharga untuk mempopulerkan atau launching itu pada saat itulah dia. Nah, sekarang kita sekarang sama-sama berlomba lah. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan, berarti ada daftar nama Ibu sebagai orang yang sudah memiliki karya. Nah, itu. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Bapak Ibu? Pak Silvianus cerita tentang apa, Pak? Oh, Pak Silvianus. Nulis tentang apa? Tentang ini, Pak Budi. Tentang pengalaman dari biografi kehidupan dari awal sampai sekarang bertugas di tempat terakhir. Ya. Sudah berapa halaman dibuat nih? 50, Pak. Wah, sedang. Bagus. Terima kasih lah, Pak ya. Pasti saya penasaran pengen baca nih. Siap, Pak. Ya. Pokoknya saya dengan senang hati, pokok semua apa yang Bapak Ibu tulis, nanti saya harus membaca semua. Saya dengar Pak Pinus juga, Pak Kepala Dinas juga, beliau juga sama dengan saya suka membaca juga. Kita ingin membaca karya-karya guru-guru kita. Ya, oke. Ada lagi mau dibicarakan kira-kira? Pak Paron, tentang apa Pak Paron? Sekolah hijau, Pak. Sekolah hijau. Wah. Iya. Sudah selesai, Pak. Oh ya, bagus. Tunggu. Ya, nanti Bapak bisa baca, Pak. Ya, pasti. Oke, sip. Ya, Pak. Pak Wira, tentang apa Pak Wira? Ya, saya tentang biografi kehidupan juga, Pak. Oh iya, bagus, sip. Jadi penasaran saya mau baca nih. Pak Tony Ted nih. Kendala apa, Pak? Sama, Pak, tentang pengalaman hidup atau biografi. Oh iya. Apa? Bagus. Ini ya, kalau kita melihat dari pengalaman kita selama ini lah ya, kayak sesuatu yang orang akhirnya dokumentasikan dalam bentuk film, kemudian kayak film-film mahal gitu ya di bioskop tuh biasa diangkat dari autobiografi seseorang atau pengalaman hidup seseorang difilmkan kayak gitu kan. Oh, itu sangat menarik sekali ini. Siapa tahu dari tulisan Bapak Ibu nih nanti ada diangkat ke layar lebar. Waduh, bangga sekali kita. Makanya nanti cara pengemasan tulisan itu tuh bagaimana orang bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang apa yang kita tulis itu. Takutnya gini misalnya, sebenarnya mau menceritakan tentang pengalaman misalnya ketika ada pengalaman yang menyenangkan misalnya, tapi ceritanya ya tidak sampai tuntas, orang tidak tahu maksudnya itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita menulis buku itu dengan cara bercerita itu kan kadang cerita kita tuh tidak sampai orang bisa menangkapnya dengan baik. Jadi maksud saya gini, karena nanti kita belajar dari autobiografi atau tulisan orang yang biasa diangkat dalam bentuk sebuah film atau apa itu kan, itu harus lengkap biar orang itu nanti bisa menerjemahkannya. Mungkin sekarang orang anggap itu biasa-biasa saja. Ketika dia nanti orang membaca 10 tahun yang akan datang, 20, 50, 100 tahun yang akan datang, orang bisa membuatkan dalam bentuk film maka sangat menarik. Misalnya contoh, saya ini salah satu orang yang suka menonton film-film yang berhubungan dengan dokumenter ya, atau sejarah hidup seseorang ya, bagaimana dia mengarungi kehidupan atau beserta tantangan segala macam. Yang biasa kalau di film dia pasti suka pilih kayak gitu, itu diangkat dari seperti Bapak Ibu tulis nih Pak.
gitu. Ya, atau misalnya ya kayak Ibu Leni Marlina tadi itu ya, misalnya dia tentang resep kue, nggak buat kue kan, itu akan, wah ibu-ibu pasti senang sekali sih gitu. Jadi itu mau Lebaran atau mau Natal, pasti beli bukunya. Karena kalau resep kue ya tidak terlalu banyak di Gramedia tuh. Dan dengan kehadiran buku yang Ibu Leni Marlina tulis kan makin menambah koleksi. Mungkin ada kue tertentu yang tidak ada di buku lain, tapi di buku ibu itu ada, kan luar biasa, menginspirasi banyak orang. Nah begitulah cara kita, selain memang sebagai guru, sebagai kepala sekolah, kita juga dengan menanamkan sesuatu yang baik, nilai-nilai hidup yang berharga itu bisa kita. Nah, misalnya saya ambil contoh lah, misalnya kemarin saya cerita dengan Pak, kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru kita atau kepala sekolah itu nanti bisa membuat karya yang baik, bayangkan seandainya mereka bisa menuliskan tentang aktivitas kita di dinas pendidikan, entah mau di bidang siapa, bagian apa, atau tema tentang apa, nanti dokumentasi itu akan sangat menarik, Pak. Sehingga rekam jejak dari misalnya kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selama jadi kepala dinas pendidikan itu apa itu akan terdokumentasi dengan baik melalui gaya bahasa, gaya penulisan yang mereka lakukan. Wah, itu akan sangat menarik. Beliau tuh bangga sekali. Maka sebenarnya kalau nanti ada yang tulisannya bagus ya, isinya pasti bagus, tapi maksudnya gaya bahasa bagus. Saya ingin nantang Bapak Ibu untuk membuat autobiografinya Bapak Kepala Dinas. Ya, kan kalau di Singkawang itu saya dengar itu mereka akan membuatkan autobiografinya Ibu Wali Kota ya. Itu Ibu Wali Kotanya yang minta tuh, karena setelah membaca hasil karya guru-gurunya. Nah, ini kita setelah membaca nanti saya bisa menyampaikan kepada dinas atau mungkin kepala dinas yang berikutnya kan sudah bisa menuliskan autobiografinya. Wah, si penulisnya Tony Tin. Waduh, bangganya minta ampun kan. Atau Pak Wira atau pakai Tin misalnya, ini kan orang-orang sini misalnya 5 orang menulis autobiografi kepala dinas ini. Wah, itu akan sangat menarik sekali. Ya. Oke. Siapa yang mau nih? Ibu siapa nih? Oke, ada yang mau tanyakan kira-kira? Kalau tidak ada, silahkan lanjutkan nanti karena ini jam 11 ya. Jadi saya tunggu karya baiknya sekali lagi. Jangan ditunda, jangan jangan diulur-ulur. Kalau bisa tuh sebelum tanggal 11 sudah jadi nih. Karena saya mau tanya dengan panitia upacara Hari Guru itu, ingin launching karya Bapak Ibu yang saat ini sedang dibuat. Ya, jadi ya Bapak Ibu berkebut dari forum bisa juga menulis, juga berkebut gitu. Kita sama-sama berkebut lah ya. Oke. Mungkin gitu aja dari saya, moderator. Silahkan dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi itu ya, saya tunggu karya baiknya ya. Dan kalau bisa tuh memang tanggal 11 tuh selesai. Ini kan baru ada beberapa hari lagi. Ya. Pak, hanya itu aja mungkin dari saya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Jadi ini buku Oke. daripada Bapak Ibu. Ini covernya Pak. Oh, menarik sekali ini. Ya. Ini buku antologi Bapak Ibu di kelas SDC Pak. Ini covernya, judulnya kita angkat kemarin adalah Asa Guru di Bumi Sebalo Pak. Ya. Oke, menarik. Ini cover untuk antologi dan buku pribadi lagi proses Pak. Ini Gunung Bawang atau gunung apa nih Pak ya? Pak, di Bengkayang saya kenalkan Gunung Bawang gitu kan. Tapi enggak apa-apa Pak, kalau ya Gunung Bawang. Ya. Oke. Ya. Saya tunggu, ini sangat bagus sekali nih, covernya bagus sekali nih. Ya, menarik. Ya, terima kasih Pak Alex atas dukungannya Pak Alex. Terima kasih Pak. Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum Bapak kita foto dulu ya Pak Tripal, mumpung ada Pak Alex. Oh ya, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu silakan on kamera lagi. Oke.
Kalau Pak Tripal, silakan Pak Tripal. Saya ini baru beberapa orang yang nampak, mungkin terkait jaringan. Oke, sebentar ya Pak Supri, saya ambil ya. Tunggu ya Bapak Ibu ya. 1, 2%. Ini Bapak Ibu, naikkan lagi. 1, 2. Oke. Nampak semua Kak Pak? Nampak semua Pak? Nampak. Hanya ada yang 1-2 orang yang tertutup. Ya. Ditutup. Oke, jadi Alex, terima kasih banyak atas Ya, dukungannya ya. Pak Alex. Oke, yuk mari. Ditunggu undangannya untuk Bapak Ibu gurunya yang di sini untuk bisa hadir di dalam upacara itu. Jadi biasanya ini sekedar gambaran Pak Alex. Ya. Biasanya kalau di kawan-kawan di IG, di pusat maupun di yang lainnya, kemarin juga saya lihat Pak Suwandi dengan Pak Alkindi juga lagi berkunjung ya dengan Pak Alex ya Pak. Ya, benar-benar. Dinas ya. Ya, benar Pak. Saya lihat di grup itu sedang berkunjung, sedang berdiskusi. Wah, ini seru ini nampaknya ini pembicaraannya. Jadi biasanya masih kawan-kawan itu Pak, itu ketika sudah selesai dalam proses pembelajaran, pelatihannya itu kan sudah ada covernya itu Pak Alex. Ya. Biasanya pada event-event Hari Guru atau event-event dengan kepala dinas atau dengan bupati, biasanya itu menyerahkan seperti figura yang sudah ada covernya itu Pak. Oh ya. Nah, itu ada covernya. Nah itu biasanya foto bersama dengan Pak Bupati atau dengan Pak Kepala Dinas. Itu menjadi kenangan yang luar biasa. Ya, benar. Karena perjuangan menulisnya ini Bapak Ibu guru luar biasa loh Pak Alex. Iyalah. Jadi mohon nanti didukung. Iya, mari Pak. Bisa berfoto dengan Pak Kepala Dinas, Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati. Menjadi kenangan yang luar biasa ini buat Bapak Ibu gurunya. Kalau misalnya nanti di Hari Guru mereka tampil di depan, kemudian membawa cover bukunya yang sudah jadi itu Pak Alex. Mungkin kalau misalkan bukunya kan kecil Pak Alex ya, tunjukkan. Ya, benar. Ya. Biasanya covernya itu Pak Alex yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Supri itu ya. Ya. Biasanya Bapak Ibu guru mereka figura, kemudian foto bersama berjejer dengan Pak Bupati, dengan Pak Kepala Dinas. Itu jadi luar biasa. Tambahan untuk kelas SMP juga Pak Alex ya, yang sedang kita dampingi sejumlah 41 orang Pak Alex. Oh iya. Yang SMP di Menggayang. Mudah-mudahan di SMP juga banyak karyanya sehingga kita bersamaan nanti. Ya. Betul Pak Alex. Ya, nanti saya akan minta panitia nanti. Ya. Kalau SD ini ada SD A, B, C ya Pak Alex ya, ada 3 kelas. Ya. SMP-nya 1 kelas. Ya. Insya Allah akan rame banget. Ya, saya berharap begitu Pak. Sukses untuk pemerintah daerah Kabupaten Menggayang Pak Alex. Iya. Sukses juga untuk Forum Indonesia Menulis, luar biasa nih. Memimpin guru-guru nih. Ya, karena kita selain yang bentuknya tulisan seperti ini, kita juga menunggu literasi digital ya, karya-karya Bapak Ibu juga ya. Tapi kita mulai yang ini dulu. Mungkin dari saya cukup sekian ya Pak ya, Bapak Ibu. Ya, saya selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum tanggal 11 sudah selesai. Karena mau launching. Ya. Oke, siap semua ya? Sampai ketemu. Tetap semangat. Siap Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Alex. Oke, yuk mari. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, itu sambutan ataupun arahan daripada Bapak Alex selaku kasih pembinaan ketenagaan ya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Menggayang, yang mana tadi marilah kita mengejar target ya, walaupun target kedua tadi diharapkan sebelum tanggal 11 pertemuan kita nanti di Bengkayang di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu yang masuk ke dalam alternatif kedua bisa telah menyerahkan naskahnya ke kita Bapak Ibu, sehingga untuk proses selanjutnya bisa kita selesaikan dan mudah-mudahan sesuai dengan agenda yang diharapkan oleh Pak Alex tadi di tanggal 25 di Hari Guru Nasional kita bisa launching Bapak Ibu, kita bisa menerbitkan secara umum karya-karya Bapak Ibu semua ke khalayak ramai, khususnya para Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Menggayang, bahwasanya kita sudah menghasilkan karya, kita sudah menghasilkan sebuah buku yang mana ini karya dari kita sendiri Bapak Ibu. Salam sukses untuk kita semua ya Bapak Ibu. Ya, walaupun ada penekanan, walaupun ada pemaksaan dan sebagainya, ini tadi disampaikan ya, bukan hendak kami memaksa Bapak Ibu yang mungkin
kondisinya lagi repot dengan berbagai kerjaan, tetapi ini kami memaksa Bapak Ibu karena kita memiliki target, kita memiliki deadline, dan harapan juga ya dengan deadline tersebut kita bisa selesaikan semua naskah kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan ke-12, hari terakhir kita dalam pertemuan Zoom meeting terkait dengan teacher writer. Selama 6 minggu kita jalani Bapak Ibu, dari pertemuan 1 dari awal Oktober ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal sekarang ini yaitu tanggal 6 November 2021. Ya mungkin banyak cerita, banyak pengalaman yang sama-sama kita pelajari, termasuk juga saya sama-sama juga belajar daripada Bapak Ibu, dari beberapa pengalaman Bapak Ibu yang saya baca sangat menarik, sangat menyentuh daripada saya selaku mungkin ya anggaplah guru yang masih muda yang perlu sangat belajar, yang perlu sangat butuh pengalaman daripada Bapak Ibu semua, yang mana itu jadi pembelajaran bagi saya, dari pengalaman bagi saya, setidaknya saya bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi saya, sehingga juga saya bisa memperbaiki ataupun bisa bersyukur dengan dari beberapa pengalaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu ceritakan di buku Bapak Ibu. Sangat banyak halang rintang, sangat banyak kendala-kendala yang Bapak Ibu alami pada saat proses pembelajaran, baik dari infrastruktur, baik daripada sarana-prasarana sekolah, maupun kondisi geografis daripada daerah Bapak Ibu, yang menjadi sebuah pembelajaran bagi saya. Ternyata, terutama mungkin saya sudah baca dari Pak Jinta, ternyata dulu pendidikan juga sangat sulit ya Pak ya, sehingga perlu banyak proses, sehingga perlu banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh Pak Jinta, sehingga sampai kepada titik sekarang ini. Sehingga juga saya berpikir, kalau kami yang anak muda sekarang mengeluh dengan kondisi yang sekarang sudah alhamdulillah baik, bagaimana dengan orang-orang tua kita dulu, bagaimana dengan bapak-bapak kita dulu yang dulu berjuang untuk pendidikan sangat susah. Saya pernah dapat cerita pengalaman dari beberapa orang di masyarakat di daerah tempat saya. Dulu kalau sekolah itu harus berjalan kaki sampai dengan 10 kilo, harus membawa bekal ya, beras dan lain sebagainya, berjalan kaki. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak sekolah-sekolah dibangun, sudah banyak sekolah-sekolah yang dinegerikan, sehingga siswa sekarang sudah tidak terlalu jauh untuk berangkat atau pergi ke sekolah dengan dipermudah lagi adanya kendaraan, motor dan lain sebagainya, dibandingkan dengan orang-orang tua dulu. Saya dengar cerita harus mau tidak mau berjalan kaki, menempuh hutan, menempuh sungai dan lain sebagainya dengan membawa bekal, dengan membawa beras dan sebagainya untuk sebagai bahan sembako, bahan makanan yang ada dia gunakan nantinya mungkin di sekolah ataupun di kosnya dia. Jadi sungguh sangat pembelajaran bagi saya. Ada kita muda ini susah sekali dengan kurangnya sarana prasarana. Jika kita dengan kisah Bapak Ibu terdahulu itu lebih susah dibandingkan kita sekarang. Jadi pembelajaran bagi saya tidak patut mengeluh, saya tidak patut berputus asa dengan berbagai keadaan yang ada sekarang ini, dan saya sepatutnya bersyukur dengan kondisi sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi Bapak Ibu yang sudah menjalani pendidikan, sudah menjalani profesi sebagai guru sampai dengan mungkin sudah puluhan tahun, 30 tahun atau lebih dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah proses pembelajaran juga bagi saya, mungkin bagi rekan-rekan yang lainnya, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu semua menjadi inspirasi bagi saya, dan mungkin dalam beberapa pertemuan ini, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-12, banyak keluh kesah, banyak paksaan, banyak tagihan-tagihan yang harus kami tagih kepada Bapak Ibu, mungkin mengganggu keberadaan Bapak Ibu, mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Ya mungkin di detik-detik akhir pertemuan Zoom kita ini, saya dengan Pak Tripal, bahasanya, mohon maaf jika selama ini kami selaku mentor yang mungkin membuat mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua yang seharusnya bisa tenang dengan adanya kegiatan ini.
malah menjadi repot, malah menjadi bingung dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, semua ini adalah proses daripada sebuah pembelajaran bagi kita semua Bapak Ibu, proses daripada sebuah program yang harus kita jalankan, yang sudah dibebankan, yang sudah diamanahkan kepada kita semua Bapak Ibu melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan program organisasi penggerak dengan kegiatannya adalah wisata literasi guru, di mana di sini pelaksananya adalah Forum Indonesia Menulis Kalimantan Barat. Jadi mungkin saya dengan Pak Tripal sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lagi juga kepada Bapak Ibu semua, mungkin dari bahasa saya, dari tutur bahasa, sopan santun saya ke Bapak Ibu menyinggung perasaan ataupun membuat sakit hati Bapak Ibu, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Jadi niat saya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu, dan saya mungkin butuh belajar banyak lagi dari Bapak Ibu semua sehingga proses public speaking saya, proses mentoring saya nanti bisa berjalan lebih bagus dan ke depannya. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Pak Tripal ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Supri. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ini adalah pertemuan ke-12, artinya ini adalah pertemuan terakhir dalam program Teacher Writer, di mana saya dengan Pak Supri ditugaskan oleh Kemendikbudristek dan FIM untuk menemani Bapak Ibu semuanya, untuk memotivasi, untuk menyemangati. Tidak banyak yang mungkin bisa kami berbagi ilmunya Bapak Ibu, karena terus terang saja saya dengan Pak Supri sebagai seorang yang guru muda ya, yang ingin terus belajar bersama Bapak Ibu sebenarnya ingin sekali untuk bisa berbagi bersama, untuk tumbuh bersama Bapak Ibu, tumbuh bersama, berkembang bersama, meningkatkan kompetensi bersama Bapak Ibu semua. Tentu kami seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Supri ya, dalam perjalanan selama lebih dari 12 kali pertemuan. Ini 12 kali pertemuan lebih Pak Supri. Mungkin bisa jadi 13 atau 14 ya. Karena ada di awal-awal itu kita ada pertemuan-pertemuan yang menambahkan jam pertemuan kita sebenarnya. Tentu dalam perjalanan 12 kali pertemuan lebih itu Bapak Ibu ada salah kata ya, atau kekhilafan dari kami, saya dengan Pak Supri. Terus terang kami ingin berharap program ini berhasil dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya. Dan selama masa menjadi guru, harapan kita Bapak Ibu mempunyai satu saja minimal begitu ya, karya buku, dan harapannya program ini bisa menjadi langkah awal atau menjadi tangga untuk naik ke jenjang berikutnya. Artinya harapannya setelah satu buku ini selesai, Bapak Ibu punya semangat untuk bisa menulis buku lagi. Saya yakin ini harus pecah telur ya, ibaratnya itu harus menetas begitu ya Bapak Ibu ya, karena agar ada telur-telur yang lainnya yang kemudian bisa menetas lagi. Kalau itu sudah menetas, dia besar ya, bertelur lagi, menetas lagi dan seterusnya, bisa menjadi karya-karya yang baru lagi. Ya, kegiatan ini kita laksanakan bersama, nulisnya bersama Bapak Ibu. Suka dukanya juga bersama ya, sulit-sulitnya kita lalui bersama, termasuk gangguan sinyal dan sebagainya. Namun demikian, saya yakin Bapak Ibu, ketika kita menulis buku sendiri, tidak bersama-sama seperti ini, tanpa mentor, tanpa target ya yang dibuat, atau tanpa tekanan-tekanan begitu ya. Mohon maaf ya, mungkin tanpa tekanan-tekanan dalam tanda kutip, itu mungkin tidak akan berhasil Bapak Ibu. Saya yakin ya, setahun bisa jadi nggak selesai. Pak, waktunya 1 bulan nggak bisa, harus 2 bulan. Belum tentu 2 bulan selesai. Atau 1 tahun belum tentu 1 tahun selesai. Maka ini sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip dipaksakan begitu ya. Ternyata bisa jadi ada kebaikan. Seperti yang bola basket yang mungkin dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Bola basket itu nggak akan melambung tinggi Bapak Ibu. Kalau nggak dilemparkan ke bawah, ditekan ke bawah dengan keras, dia akan melambung tinggi ke atas. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya potensi. Hanya sayang kalau potensinya itu ditidurkan. Seperti lahan tidur ya, ditidurkan.
potensinya nggak dikembangkan, nggak dimotivasi, nggak dibakar ya, seperti bola basket yang punya potensi untuk melambung tinggi. Maka Bapak Ibu sebenarnya tekanan-tekanan atau dorongan-dorongan itu dengan harapan untuk bisa meningkatkan ya potensi kita itu bisa lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, tidak ada niat tertentu dari kami ya, saya dengan Pak Supri, selain Bapak Ibu bisa membuahkan karyanya ya, berhasil dalam program pemerintah ini. Sayang Bapak Ibu, ISBN sudah diuruskan, desain cover sudah dibuatkan, kemurusannya sudah ya. Kalau isinya saja belum, sayang, karena covernya udah dibuatkan nih, tinggal isinya, bungkusnya udah ada, udah siap gitu ya, tinggal isinya. Jadi saya yakin Bapak Ibu ya bisa menuntaskan. Bagi yang masih belum selesai sampai dengan tanggal 7, masih ada harapan ya Pak Supri, sampai tanggal 13 untuk yang sesi yang kedua. Insya Allah Bapak Ibu niatkan ya, kalau dalam Islam kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita yakin ya tanggal 13 lah yakin, sebelum tanggal 13, tanggal 11, 10 saya udah selesai. Insya Allah selesai Bapak Ibu. Tapi kalau kita di awal udah melemahkan diri kita, rasanya potensinya kita udah dilemahkan duluan oleh kita, bukan orang lain. Jadi Bapak Ibu sebenarnya halangan terbesar itu sebenarnya bukan dari luar Bapak Ibu. Tetapi halangan terbesar itu sebenarnya berada dalam diri kita sebenarnya. Hambatan itu yang paling besar sebenarnya berada dalam diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo dengan kebersamaan itu kita bisa lebih laju, lebih dapat bangkit dan lebih berdaya ya daripada kita sendiri. Maka komunitas-komunitas guru, bergabung dalam komunitas guru, organisasi guru, entah itu Ikatan Guru Indonesia atau BGRI atau yang lainnya, itu sebenarnya menjadi wadah untuk bisa bersama-sama. Termasuk FIM, Forum Indonesia Menulis, juga merupakan forum yang bergabung di situ guru, dosen dan sebagainya ya untuk kegiatan kepenulisan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu ya di kegiatan yang lainnya, di event-event yang lainnya. Sekali lagi mungkin saya dengan Pak Supri tidak hafal satu persatu secara wajah ya, atau mungkin nama mungkin masih ingat ya, nah mungkin secara wajah mungkin juga kalau misalkan ketemu di jalan ya Bapak Ibu, ketemu di kegiatan-kegiatan, mari kita bertegur sapa ya Bapak Ibu ya. Mari kita bertegur sapa, mohon kita juga disapa ya, diingatkan kalau misalkan kita nggak menyapa, bukan berarti saya dengan Pak Supri sombong ya. Bukan Bapak Ibu, tapi terus terang ini karena Zoom ini secara jarak jauh, kita pun nggak tahu ini yang ada tai lalatnya, tapi secara jauh nggak ada tai lalatnya, nggak kelihatan tai lalatnya, begitu misalkan ya Bapak Ibu ya. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya yakin ya Bapak Ibu, ini menjadi ajang silaturahmi. Mudah-mudahan ada grup alumni menulis BLG ya Pak Supri ya, yang dibuat oleh panitia. Ya harapannya kita itu bisa punya ilmu menulisnya, tahu langkah-langkahnya, tahu bagaimana memotivasi diri kita. Setidaknya kalau kita bisa menulis, anak-anak kita itu nanti akan termotivasi. Kalau kita suruh anak-anak kita menulis, mama aja nggak punya buku, atau bapak aja nggak punya buku, nyuruh-nyuruh kita pula yang bikin buku gitu misalkan kan. Tapi kalau kita Bapak Ibu punya buku, menulis lebih dari 3, 4, 5 dan sebagainya, ayo dong, ini loh, ya, mama udah nulis buku ini gitu kan. Cuman 1 bulan loh nulisnya. Nulis buku itu mudah, cuman 1 bulan gitu ya. Ya Bapak Ibu ya, kan nulisnya 1 bulan aja ini programnya ya. Nulis itu mudah, cuma 1 bulan. Nah ini buku mama ini cuma 1 bulan nih nulisnya, mudah 1 bulan. Ayo dong, kamu pasti bisa. 2 bulan aja deh, mama targetkan kamu bisa nulis. Karena insya Allah Bapak Ibu dengan menulis itu sebenarnya mengembangkan karakter. Dengan menulis itu dia berani untuk jujur, berani untuk meluapkan. Khawatir Bapak Ibu ada anak-anak yang tidak mau mengutarakan isi hatinya gitu ya, terpendam gitu ya dalam dirinya. Itu kita nggak tahu, orang tua nggak tahu gitu ya. Tapi ada perasaan yang mengganggu dalam dirinya, kemudian menjadi berefek kepada karakter yang negatif pada dirinya. Tapi dengan menulis harapannya itu bisa menjadi luapan ya, luapan perasaannya dia.
Kalau misalkan dengan komunikasi dengan orang tuanya terhalang dan sebagainya, harapannya kita bisa membaca dari tulisannya dia, kan begitu ya Bapak Ibu. Dan dengan nulis juga mengembangkan imajinasi anak Bapak Ibu, ya, dengan tulisan sederhana saja, ya. Mungkin itu Pak Supri, Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya atas segala salah dan khilaf saya dengan Pak Supri selama mendampingi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kondisi yang lebih baik, sehat selalu di event-event yang kegiatan guru berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tripal. Jadi ya seperti ya Bapak Ibu, mungkin kembali lagi kami sampaikan mungkin ada tutur sapa maupun bahasa kami tidak sesuai, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan kita Bapak Ibu, terkait dengan beberapa informasi yang sudah pernah saya juga sampaikan. Yang pertama terkait dengan tanggal 11 mungkin Bapak Ibu masalah jamnya nanti mungkin sudah ditentukan di undangan, sudah informasi itu sekitar jam 8 pagi Bapak Ibu di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Bapak Ibu untuk yang lainnya seperti Bapak Ibu itu yang sudah beberapa item yang sudah kita sampaikan, insya Allah akan kita serahkan ke Bapak Ibu pada tanggal 11, baik biaya koneksi, baju, modul, apalagi ya, buku antologi, itu akan diserahkan langsung kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu hadir. Terkait dengan mekanisme Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, itu kita juga belum tahu bagaimana dari timnya, mungkin akan diinformasikan ataupun akan bisa diwakilkan kepada yang lainnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu setelah daripada teacher writer ini Bapak Ibu untuk menulis buku Bapak Ibu, saya juga pernah menginformasikan di insya Allah di tanggal 3 atau 4 Desember Bapak Ibu kita akan dipertemukan kembali secara menyeluruh ataupun per kelompok ataupun tentang sekolah literasi Bapak Ibu. Apakah metodenya nanti Zoom lagi ataupun metodenya tatap muka akan diinformasikan lebih lanjut oleh kami kepada Bapak Ibu semua. Jadi di awal bulan Desember kita Bapak Ibu akan dipertemukan lagi dengan bedanya adalah sekolah literasi. Ya, sekolah literasi ini untuk hasil evaluasi ataupun hasil penilaian dari beberapa pertemuan ataupun dari kegiatan kita sekarang ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan di tahun 2022 kegiatan program organisasi penggerak yang dijalankan oleh FIM dapat berlanjut dan mudah-mudahan di tahun kedua kita berkesempatan untuk menulis buku lagi ataupun lain kegiatan lain dan sebagainya. Cuma kemarin sempat ada gambaran untuk tahun kedua jika program kita berlangsung Bapak Ibu, kita akan lebih fokus ke menulis bahan ajar, menulis buku bahan ajar sebagai pedoman kita Bapak Ibu, sebagai pedoman kita sebagai guru pada saat proses pembelajaran kepada peserta didik. Namun itu hanya sebatas masih perencanaan dari kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan berbagai perencanaan yang kita buat dari FIM juga akan berimbas baik kepada sekolah, khususnya kepada peserta didik, menjadi sekolah literasi yang menjadi contoh, menjadi tauladan daripada sekolah-sekolah lain, sehingga sekolah kita menjadi sekolah literasi yang baik dan lain sebagainya. Jadi beberapa agenda tersebut mudah-mudahan kita diberi kelancaran, mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan, semangat semua Bapak Ibu dalam menjalankan aktivitas maupun kegiatan kita masing-masing, dan diperkirakan nanti di tanggal 15 sampai dengan 18 dan 22 sampai 25 November kita khususnya di SD akan melaksanakan ANBK. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses, mendapatkan penilaian daripada AKM tersebut, penilaian yang baik ataupun pemetaan sekolah yang baik, sehingga dengan hasil pemetaan tersebut pemerintah akan lebih memperhatikan ataupun pemerintah akan lebih meninjau sekolah-sekolah yang mana memiliki kualitas sekolah yang baik ataupun tidak dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan semua kegiatan kita berjalan lancar. Sekali lagi kita diberikan kesehatan, semangat Bapak Ibu dengan berbagai hambatan, dengan berbagai kesulitan yang kita alami. Mungkin akhir pertemuan kita di sini Bapak Ibu di pertemuan ke-12. Sebelum diakhiri mungkin ada sepatah dua patah perwakilan dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, yang ingin menyampaikan unek-uneknya dan lain sebagainya. Mungkin kita persilakan kepada Bapak Ibu yang berkenan ingin menyampaikan pesan ataupun sarannya kepada kita. Kepada Bapak Ibu, kami silakan. Silakan Bapak Ibu perwakilan. Saya Pak. Ada Bapak Ibu. Saya Pak. Ya Bu Agnes. Kami saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para mentor yang telah membimbing kami dengan bimbingan yang dengan penuh kesabaran, sudah mengingatkan, mendorong-dorong kami untuk berbuat yang lebih baik. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini masih jauh dari sempurna karena memang keterbatasan waktu, jadi ya harap dimaklumi lah Pak. Nah, jadi mungkin kami juga mohon maaf apabila dalam pertemuan kita selama ini kami mungkin membuat Bapak mentor ini mana ya, kecewa, kesal dengan segala kehadiran kami, mungkin tugas-tugas kami. Jadi saya hanya bisa mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas semua bimbingan dan arahan. Semoga Tuhan membalas semuanya. Kami berharap kawan-kawan semua akan bertumbuh dan berkembang untuk kedepannya lebih maju lagi untuk dunia pendidikan, khususnya di Bengkayang. Itu saja yang dapat ucapkan. Dan untuk terakhir kali saya akan membacakan 3 buah pantun ini di sini Pak. Yang pertama, adik bermain bersama Rama. Rama memakai baju baru. 6 minggu kita bersama dalam wisata literasi guru. Studi banding di peternakan, isi kandangnya ayam buras. Mohon maaf kami ucapkan karena lambat mengirim tugas. Pergi ke pasar naik motor. Motornya minjam punya Pak Burhan. Terima kasih untuk Bapak mentor atas bimbingan dan arahan. Terima kasih Pak. Cakep. Terima kasih sama-sama Ibu. Mantap. Mungkin dari Pak Hamidi ada tambahan Pak? Tidak ada Pak, tidak ada tambahan. Ya sama-sama dengan. Jadi Pak, kita juga berterima kasih. Jadi sebenarnya kita diibaratkan kapal aksara. Kapal aksara yang mana mungkin saya dengan Pak Mentor dijadikan sebagai sebuah nahkoda untuk mengendarai kapal tersebut. Mudah-mudahan kita sebanyak 34 ini sama-sama bersama dari awal naik kapal sampai dengan turun di pelabuhan. Dari awalnya 33 sampai di pelabuhan tujuan kita nanti untuk mencetakkan sebuah buku sebanyak 33 orang lah yang dapat kita selesaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan berbagai kendala yang kita alami Bapak Ibu, itulah proses Bapak Ibu yang mana juga kita menjalankan tugas Bapak Ibu, sedikit paksaan dan lain sebagainya tadi ataupun sedikit kendala dan lain sebagainya itu bukan jadi masalah bagi kita semua Bapak Ibu. Yang penting kegiatan kita ini berjalan dengan sukses, menghasilkan sebuah karya yang mungkin bermanfaat bagi kita Bapak Ibu ataupun orang lain. Oke, Bapak Ibu, saya tidak pandai berpantun ini Bu, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berdua undur diri, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan kepada Bapak Ibu semua, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf. Jadi akhir pertemuan kita pada Zoom kali ini di pertemuan 12 mungkin sampai di sini. Sampai bertemu kita di pertemuan selanjutnya yang itu waktu dekat ke depan adalah di tanggal 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa hadir dan kita bisa bertatap muka
untuk sama-sama bersenda gurau, sama-sama membicarakan ataupun sama-sama kita saling berkolaborasi nantinya pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Supri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu. Pak. Mentor. Ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Terima Jinta. kasih Pak Andreas. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu. Sehat Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mentor semuanya. Pak, sama-sama Pak. Pak Jimmy, Terima kasih Bu Pak. Sri. Mudah-mudahan nanti kita Sampai bisa ketemu kumpul tanggal semua 11. pada tanggal 11. Tetap muka langsung Amin, dengan amin. orangnya. Amin Bu Nurfida. Amin. Sehat-sehat semua ya.